baik, selamat malam. Jadi di sini saya selamat bersama keluarga saya. Jadi ini paman saya dan juga ini adik sepupu saya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pencegahan rematik. Jadi ini materinya boleh dipegang dulu. Nanti dibaca. Kita mulai materinya. Ini judulnya itu pencegahan rematik. Jadi rematik adalah istilah umum untuk berbagai penyakit yang menyerang sendi, otot, dan tulang. Ini adalah dua hal yang paling sering adalah ada rheumatoid arthritis. Ini terjadi karena sistem imun menyerang sendi dan osteoartritis akibat penuaan atau kekakuan sendi. Jadi banyak orang itu sering berpikir rematik hanya dialami oleh orang tua. Padahal gaya hidup yang kurang sehat sejak muda bisa meningkatkan risiko terkena rematik di kemudian hari. Jadi pesan pentingnya di sini yaitu rematik memang tidak selalu bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah dan dikontrol. Jadi pasti sering bertanya-tanya mengapa pencegahan rematik itu penting. Jadi jawabannya di sini, jika tidak dicegah, rematik bisa menyebabkan nyeri sendi yang terus-menerus, sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan, aktivitas sehari-hari itu bisa terganggu, dan dalam kondisi berat bisa menyebabkan kecacatan. Selain itu, pengobatan rematik biasanya membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Jadi lebih baik kita menjaga kesehatan sendi sejak sekarang. Di sini juga ada pola makan sehat untuk mencegah rematik. Apa yang kita makan sangat berpengaruh pada kesehatan sendi. Jadi di sini makanan yang dianjurkan itu seperti ikan laut mengandung omega 3 yang membantu mengurangi peradangan, dan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kaya vitamin dan antioksidan. Buah-buahan itu seperti jeruk, apel, pepaya, dan kacang-kacangan. Jadi di sini juga ada makanan yang harus dibatasi, yaitu ada gorengan, makanan tinggi gula, makanan olahan instan, dan lemak yang berlebihan. Di sini juga ada mencegah berat badan ideal. Jadi berat badan itu sangat berpengaruh pada kesehatan sendi, terutama lutut. Jadi sendi harus menahan beban lebih besar, risiko kerusakan sendi itu bisa meningkat. Fakta sederhananya, setiap kenaikan berat badan akan menambah tekanan pada sendi lutut. Jadi cara mencegah berat badannya itu bagaimana? Di sini makan teratur dan sehat, kurangi makanan tinggi kalori, dan juga ada rutin olahraga, yaitu olahraga itu sangat penting untuk menjaga sendi tetap sehat. Manfaat olahraga yaitu menguatkan otot di sekitar sendi, menjaga kelenturan sendi, mengurangi kekakuan, melancarkan peredaran darah. Contoh olahraga yang aman itu seperti jalan kaki, bersepeda, berenang, atau perenggangan juga boleh sebenarnya. Anjuran itu sekitar 30 menit per hari atau 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Dan tidak perlu olahraga yang berat, yang penting rutin saja. Poin ke-6 di sini ada menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini tanpa disadari bisa menyebabkan kerusakan sendi, seperti duduk terlalu lama, posisi duduk yang salah atau membungkuk, jarang bergerak, mengangkat beban berat dengan cara yang salah. Jadi tips sederhananya di sini, berdiri dan bergerak setiap 30 hingga 60 menit, duduk dengan punggung tegak, gunakan posisi yang benar saat mengangkat barang. Di sini ada poin ke-7 yaitu cukup istirahat dan kelola stres. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa istirahat dan stres juga berpengaruh. Kenapa penting? Karena kurang tidur itu dapat meningkatkan peradangan stres, mempengaruhi sistem imun tubuh, dan tips tidurnya yaitu tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Hindari begadang, lakukan relaksasi, tarik nafas dalam, dan stretching ringan. Jadi kenali tanda dan gejala awal rematik. Yang pertama di sini ada nyeri sendi yang tidak hilang, ada kaku di pagi hari, bengkak pada sendi, sendi terasa hangat atau merah. Jika mengalami gejala ini, segera periksa ke tenaga kesehatan. Jadi kesimpulannya di sini yang saya ambil, rematik bukan hanya penyakit orang tua, melainkan gaya hidup yang sangat berpengaruh kepada risiko pencegahan bisa dilakukan sejak muda. Jadi pesannya di sini, ingat jaga sendi hari ini supaya kita bisa tetap aktif di masa depan.